Haleluya. Amin. Kita sekali lagi kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Shalom. Sekali lagi shalom. Wow. Ada berapa yang bersuka cita pagi hari ini? Yes, kita ada di bulan yang baru, di minggu yang pertama di bulan September. Tidak terasa 9 bulan ya, kita masuk di bulan yang ke-9. Dan dalam beberapa bulan lagi, kurang lebih 3 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Saudara, tahun ini ada banyak hal mungkin yang kita lewati, yang kita alami. Ada banyak kejadian-kejadian yang cukup membekas buat kita sepanjang tahun ini. Tapi dalam segala perkara percayalah Tuhan itu baik bagi kita, kasih-Nya sempurna bagi kita. Anugerahnya tidak pernah berkesudahan bagi saya dan saudara yang percaya katakan amin. Hari ini kita akan masuk dalam satu tema yang baru. Kalau saudara tadi mengikuti suara gembala, hari ini kita ada di tema bulan ini kita akan membahas tentang kasih yang mengubah dunia. Kasih yang mengubah dunia. Saudara, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang mau mati bagi sahabat-sahabatnya. Hari ini kita akan mulai dari kasih yang mengubah hidup. Karena ketika kita berubah terlebih dahulu, maka yang di sekeliling kita juga akan berubah. Sadarkah kita bahwa seringkali kita menginginkan orang yang ada di sekeliling kita untuk berubah, tapi sebenarnya maksud dari peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam hidup ini, sebenarnya Tuhan ingin mengubah kita terlebih dahulu. Tuhan ingin membentuk kita terlebih dahulu. Dan pagi ini kita akan belajar dari satu kisah di dalam Alkitab yang mungkin sudah beberapa kali kita renungkan, saudara sudah mendengar khotbah tentang ayat ini, perikop ini beberapa kali. Tapi kita akan melihat dari sudut yang berbeda, bagaimana kasih Tuhan mengubahkan kehidupan seseorang. Dan juga mengubahkan kehidupan setiap kita. Kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal yang ke-7, kita akan melihat mulai dari ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-50. Kalau saudara membawa Alkitab elektronik ataupun Alkitab dalam bentuk buku, saudara bisa membaca bersama-sama dengan saya. Saya akan membaca ayat yang genap dan saudara membaca ayat yang ganjil. Yang sudah ketemu katakan yes. Oke, belum semua. Baik. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-50. Saya mulai ayat yang ke-36. 1, 2, 3. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. 37. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapa perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada 2 orang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan air untuk membasuh kakiku. Tapi dia membasahi kakiku dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa.
Sama-sama kita baca ayat 50, 2, 3. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Wow, haleluya. Saudara, kita melihat kehidupan dari Yesus ketika dia ada di dalam dunia. Ada beberapa hal yang perlu kita lihat di sini, bahwa saudara pasti pernah membaca, sering membaca di dalam kitab Injil bagaimana orang Farisi itu benci kepada Yesus. Mereka nggak suka dengan pemberitaan Yesus. Karena itu membuat mereka menjadi kurang populer di kalangan orang Yahudi. Ya, kita tahu orang Farisi itu bukan orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang mengerti hukum Taurat, mereka menghafal hukum Taurat, dan mereka terpandang di kalangan orang Yahudi secara budaya, saudara. Jadi kalau sampai ada orang Farisi mau undang Yesus makan, itu punya satu kemungkinan begini. Mereka orang Yahudi, orang Farisi menerima Yesus secara politik. Kenapa? Karena pada saat itu orang Yahudi ada di bawah kekuasaan, ada di bawah pemerintahan dari Kekaisaran Roma. Kita tahu itu. Dan mereka punya satu harapan bahwa dengan hadirnya Yesus di tengah mereka, pribadi yang mampu melakukan banyak mujizat, pribadi yang mampu membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 orang, memberi makan 4.000 orang, itu baru laki-laki, belum istri dan anak-anaknya. Berjalan di atas air, meredakan badai yang ada di tengah lautan. Mereka sangat berharap bahwa Yesus akan memimpin mereka mengalahkan orang Roma atau kerajaan Roma. Jadi mereka menerima Yesus secara politik, itu biasa, saudara. Karena memang pada saat itu mereka ada di dalam penjajahan. Nah, kita mengerti, kita pun orang Indonesia, semua orang Indonesia di sini, ya, kita pun pernah mengalami dijajah itu seperti apa. Tentu ketika ada seseorang yang punya power, bisa punya kuasa, bisa melakukan banyak hal yang spektakuler, kita akan berharap bahwa dia akan pimpin kita untuk kita bisa memenangkan atau mengalahkan penjajah yang datang ke tempat kita. Nah, orang Farisi datang ke tempat, mengundang Yesus makan ke rumahnya, tentu bukan tanpa alasan. Karena mereka biasanya dalam berbagai kesempatan, mereka justru yang ingin membinasakan Yesus. Kalau sampai diajak makan itu pasti ada tujuan yang ingin mereka capai, ya. Yang ingin mereka capai. Bisa aja orang yang Simon ini mungkin ingin jadi caleg mungkin ya, kalau sekarang gitu ya. Wah, undang makan supaya orang kumpul banyak. Kenapa bisa diartikan seperti itu? Karena kita lihat waktu Yesus datang, itu yang datang bukan cuma Simon, bukan hanya tuan rumah. Pasti teman-temannya dia yang sepemahaman dengan dia, yang punya tujuan yang sama dengan dia, bahkan orang-orang yang lain juga datang, bahkan sampai ada orang yang tidak diundang, itu bisa ikut masuk ke dalam rumahnya. Bisa kita bayangkan betapa ramainya tempat itu, sehingga ada orang yang tidak diundang pun bisa datang dan tidak ada yang mengetahui, sampai dia bisa berdiri di belakang kaki Yesus. Saudara, kalau diumpamakan di hari ini, Yesus itu di saat itu adalah seorang yang sangat populer di kalangan orang Yahudi. Waktu itu belum ada pas pampres kayak sekarang. Ya. Kalau ada mungkin sudah dihalang-halangi, jangan deket-deket gitu. Tapi waktu itu belum ada, sehingga perempuan ini bisa datang masuk ke sana dan bisa berdiri di belakang Yesus dan melakukan apa yang dia lakukan. Coba kita renungkan, coba kita bayangkan peristiwa itu. Mereka lagi duduk makan, ada seorang wanita datang ke dalam rumah, tiba-tiba ada di belakangnya Yesus, menangis di kaki Yesus, membasahi kakinya dengan air matanya, menyekanya dengan rambutnya, dan meminyakinya dengan minyak wangi. Saudara, bisakah kita membayangkan itu, dan kira-kira seperti apa keadaan yang ada di sana? Bagaimana seorang wanita yang adalah seorang yang berdosa boleh datang dengan penuh keberanian ke dalam tempat yang di dalam hukum orang Yahudi dia harusnya dilempari batu, saudara. Dia itu tidak layak untuk bisa ada di tempat yang terhormat seperti itu, tapi dia berani untuk datang karena ada Yesus di situ. Ada hal yang perlu kita perhatikan di situ. Waktu Yesus melihat perempuan ini datang, Yesus memanggil Simon, tuan rumah, dan memberikan satu ilustrasi tentang orang yang berhutang. Saudara, kita tahu bahwa dosa itu adalah hutang yang harus dibayar. Nah, kita akan belajar pagi hari ini bagaimana kasih Allah itu mengubahkan kehidupan kita melalui peristiwa ini. Kita akan belajar dari peristiwa ini. Saudara, dosa itu bukan hanya sekedar perbuatan.
Pastor Jonathan Patiasina dalam salah satu khotbahnya di Bali, di gereja induk kita bulan yang kemarin, dia menjelaskan hal ini dengan begitu baik bahwa kalau dosa itu hanya perbuatan, kita ini nggak perlu ditebus, kita hanya perlu untuk berhenti berbuat dosa, selesai. Tapi dosa itu adalah bentuk dari perbudakan buat manusia, dan itu adalah hutang yang harus dibayar. Kalau kita melihat saya lupa saya ada bikin slide-nya. Kalau kita melihat dalam Alkitab, saudara, waktu Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami, ada kalimat yang berkata begini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Doa ini dimuat dalam dua kitab Injil, dalam Matius dan dalam Lukas. Yang satu menggunakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Yang satu lagi, dan ampunilah kami akan dosa kami. Saudara, kata yang dipakai di situ sebenarnya bukan dosa sebagai perbuatan, tapi dan ampunilah atau dan berikanlah kami kelegaan akan hutang-hutang kami, karena kami pun sudah memberikan kelegaan kepada orang yang berhutang kepada kami. Saudara, kata kesalahan itu dalam Matius pasal yang ke-6, ya, kata kesalahan di dalam kitab Matius menggunakan kata kesalahan, dalam kitab Lukas menggunakan kata dosa, harmatia. Kemudian kata ampunilah itu punya arti tebuslah kami dari hutang-hutang kami. Jadi di dalam Alkitab dosa itu memang diterjemahkan sebagai hutang buat kita. Kalau saudara ingat dalam perjanjian lama, waktu Musa memberikan hukum, saudara, setiap kali orang yang berdosa mereka harus mempersembahkan korban. Saudara masih ingat cerita tentang Ayub pasti. Ayub itu diceritakan dia adalah seorang yang sangat saleh. Dia selalu datang ke dalam rumah Tuhan membawa korban untuk penebusan dosa, bukan hanya buat dia, tapi buat seisi keluarganya, buat anak-anaknya. Saudara bayangkan betapa seriusnya dosa bagi kita. Dosa itu adalah hutang yang harus dibayar, dan kita tidak akan pernah mampu untuk membayar hutang dosa kita. Makanya Alkitab berkata, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Saya dan saudara sudah dibayar lunas oleh Yesus di kayu salib. Dia menjadi korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya bagi saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Amin, saudara. Kita sudah ditebus dari segala dosa kita. Kita bukan lagi hamba dari dosa, kita dijadikan hamba dari kebenaran. Dan apa yang dilakukan oleh wanita yang datang membasuh kaki Yesus ini sebenarnya mengajarkan sesuatu bagi kita sebagai orang yang sudah dibayar lunas oleh kasih Allah. Saudara, bagaimana kasih Allah mengubah hidup kita? Di dalam ayat yang kita baca tadi, Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke-37 dikatakan begini. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Saudara, hal yang pertama yang kita pelajari pagi hari ini bahwa kesadaran akan kehidupan yang berdosa melahirkan kerinduan untuk dipulihkan. Seringkali kita tidak punya satu kesadaran bahwa aku ini perlu untuk dipulihkan. Saudara, kita sering berdoa, Tuhan berbicaralah kepada aku, sampaikanlah kepada aku sesuatu, tuntun aku. Kita harusnya sadar begini, bahwa segala kegagalan kita dalam kehidupan, setiap persoalan-persoalan yang sulit yang kita hadapi setiap hari, setiap pergumulan kita menghadapi dosa, sebenarnya adalah suara Tuhan buat kita. Tuhan ingin berkata begini, kamu perlu aku. Kamu gak mampu dengan dirimu sendiri. Kamu tidak mampu bertahan dengan kekuatanmu. Kamu gak mungkin bertahan kalau kamu tidak datang kepada aku. Tidak ada alasan lain kenapa Yesus pernah memberikan undangan buat manusia. Dia berkata begini, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu apa? Kelegaan. Saudara, segala pergumulan kita, segala kesulitan kita, sakit penyakit kita, harusnya membuat kita mengerti bahwa Tuhan sedang berbicara buat kita bahwa kamu itu perlu aku. Makanya waktu kita ada dalam keadaan yang sakit, kita ada dalam keadaan yang sulit, kita ada di tengah-tengah pergumulan, jangan pergi ke tempat yang lain. Kita perlu datang kepada Tuhan dan menyadari, Tuhan aku perlu Engkau. Aku perlu untuk dipulihkan Tuhan. Aku butuh lawatanmu ya Tuhan. Aku butuh kehadiranmu nyata dalam kehidupanku. Itu yang kita perlukan. Seringkali kita memanjakan pikiran kita memanjakan perasaan kita.
dengan banyak hal yang membuat kita itu merasakan yang namanya kenyamanan untuk sementara. Saudara, iblis itu bermain di pikiran kita dan perasaan kita untuk menghadirkan satu kenyamanan yang bisa habis begitu saja. Habis begitu saja. Rasa takut kita, rasa kekhawatiran kita yang berlebihan, iblis coba untuk bikin kita merasa, oh kalau kamu punya segala sesuatu, kamu akan hidup dalam damai sejahtera. Sebenarnya persoalannya bukan kita punya atau enggak punya segala sesuatu. Persoalannya adalah kita tidak menyadari bahwa kita perlu Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang mampu memulihkan kehidupan kita. Saudara, ini perlu menjadi perenungan akan kita. Wanita yang berdosa ini dia datang kepada Yesus. Saudara bayangkan seorang pelacur datang di tengah-tengah orang Farisi yang biasanya menghakimi mereka, yang biasanya tidak mau bergaul dengan seorang pelacur. Dia memberanikan diri untuk datang kepada Yesus karena dia tahu begini, ada Yesus di sana, aku pasti dipulihkan. Aku gak peduli orang kiri kanan ngomong apa, yang penting aku dapat sesuatu dari Tuhan. Dia datang Tuhan, dia datang kepada Yesus dengan penuh ekspektasi, dengan penuh pengharapan, dan akhirnya dia mendapatkan apa yang dia rindukan. Seringkali kita terlalu sibuk memikirkan perkataan orang buat kita. Wah, kamu ibadah kok sampai nangis-nangis, sampai mewek, kamu di kamar kok doa sampai nangis-nangis. Saudara, gak ada urusan sama orang lain. Dulu waktu saya pernah tinggal di asrama, saudara, walaupun gak lama. Ada yang bilang gini, ih malu sama teman-teman sekamar kamu kalau nangis. Kemudian salah satu dosen kami bilang gini, waktu kamu ada dalam pergumulan, dia gak malu sama kamu waktu ketawain kamu. Kenapa kamu harus malu sama dia kalau kamu nangis berdoa? Orang itu hanya orang yang biasa mengkritik kita, itu hanya sampai dikritik, saudara. Waktu kita ada dalam situasi yang terpuruk, mereka gak akan buat apa-apa untuk kita. Tapi waktu kita datang pada Tuhan, dia lakukan sesuatu bagi saya dan saudara. Amin. Itu dia. Saudara, yang pertama kita belajar dari kisah ini bahwa kesadaran akan kehidupan yang berdosa, apa yang membuat kita hidup dalam kegagalan? Karena dosa. Karena ada dosa di dalam dunia, di dalam hidup kita. Itu yang membuat kita mengalami banyak kegagalan. Tapi melalui itu semua, Tuhan ingin berbicara bahwa kamu perlu aku. Dan jelas Yesus berkata, marilah kepadaku. Saudara, setan itu makin pinter sekarang ini. Seringkali ada orang yang merasa dia bisa lebih pinter dari setan. Tunggu dulu, setan itu sudah ada dari dunia ini ada. Sebelum dunia ini ada, dia sudah ada duluan. Dia udah menemukan, dia udah tahu segala macam trik, dia udah tahu bagaimana, dia tahu bahkan bagaimana kira-kira Tuhan akan memutuskan. Ingat, dia itu mantan malaikat yang dilempar dari sorga. Enggak main-main, enggak main-main. Ya. Setan itu sekarang pakai banyak hal. Dia pakai perasaan kita yang paling sering hari-hari ini. Dia mulai pakai cara berpikir kita. Beberapa minggu ini saya renungkan satu kalimat yang luar biasa. Bahwa Raja Daud pernah tulis kan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak akan tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Kita orang-orang yang sudah dibenarkan ini bukan berarti kita gak bisa jatuh. Bisa kita jatuh. Iblis bisa manipulasi pikiran kita. Saudara perhatikan. Iblis itu bisa manipulasi pikiran dan perasaan kita. Sehingga kita ini mengalami satu keterpurukan karena kita terpuruk sebenarnya bukan karena keadaan. Kita terpuruk karena pikiran kita yang terlalu kemana-mana. Kita terpuruk karena perasaan kita yang diselimuti oleh kekhawatiran yang berlebihan. Kita terpuruk karena kita punya satu cara pandang yang salah tentang Tuhan. Dan iblis manfaatkan itu dengan keadaan yang di sekeliling kita. Waktu kita mengalami bencana, iblis mulai bisikin, tuh kan Tuhan itu jahat sama kamu. Tuhan itu gak sayang sama kamu. Kamu sih malas ke gereja. Kamu sih gak pernah kasih perpuluhan. Kamu sih malas berdoa. Dia mulai pakai itu semua untuk intimidasi kita. Dan kita mulai berpikir, jangan-jangan betul Tuhan gak sayang sama saya. Sehingga akhirnya kita mulai, udahlah gak usah doa lah. Itu kerjanya iblis hari ini. Tapi dengar baik saudara, dengar baik. Iblis bisa membuat kita jatuh. Tapi dia tidak akan pernah bisa membuat kita tergeletak. Karena selama kita ada di dunia ini, firman Tuhan berkata, tidak ada kuasa yang ada di atas, yang ada di bawah, yang ada dimanapun, yang mampu memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Boleh kita kasih tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara, kasih Allah buat kita itu sempurna. Coba bilang dulu, sempurna.
Kasih Allah buat saya dan saudara itu sempurna. Sempurna itu maksudnya apa? Sempurna, complete, perfect. Dia tidak berubah karena perbuatan kita. Di tengah-tengah keadaan kita yang jatuh dan berdosa pun dia tetap mengasihi kita. Firman Tuhan berkata, sebab Kristus telah mati bagi kamu. Kapan? Waktu kamu masih berdosa, dia sudah mati bagi kamu. Waktu kamu masih tinggal dalam kegelapan, dia sudah mati bagi kamu. Waktu kamu masih cinta dengan dirimu sendiri, dia sudah mati bagi kamu. Apalagi hari ini kalau kita berikan hidup kita buat Tuhan. Dia nggak makin sayang sama kita yang makin sayang sama dia. Karena kita menyadari betul bahwa dia begitu mengasihi kita. Saudara, hari ini, dari mimbar ini saya mau ajak setiap kita. Kalau saudara hari ini mengalami banyak persoalan. Saudara hari ini mungkin ada di tengah-tengah pergumulan. Saudara hari ini mungkin sedang ada di tengah-tengah persoalan yang saudara nggak tahu jalan keluarnya apa. Tuhan berbicara buat engkau pagi hari ini. Engkau perlu Tuhan. Coba bilang kiri kananmu, kamu perlu Tuhan. Saudara, yang kedua kita melihat di sini saudara, kalau kita lihat dari ayat yang ke-38 dikatakan, sambil menangis ia pergi, berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Saudara, kalau kesadaran akan kehidupan yang berdosa melahirkan kerinduan untuk dipulihkan, maka kita belajar bahwa kesadaran akan pengampunan melahirkan perbuatan kasih. Saudara, perempuan ini dia datang kepada Yesus karena dia percaya bahwa kasih yang Yesus punya buat dia itu lebih besar daripada pelanggaran-pelanggaran yang sudah dia lakukan. Sekali lagi, dia percaya bahwa kasihnya Yesus buat dia lebih besar daripada semua kesalahan, semua dosa yang pernah dia perbuat. Kalau dia nggak percaya itu, dia nggak mungkin datang. Ya, kalau dia nggak percaya itu, dia datang dengan hati yang ragu, aku diampuni nggak ya? Aku akan diterima nggak ya? Jangan-jangan pas aku sentuh kakinya, Yesus langsung bilang pergi. Bisa aja dia punya keraguan seperti itu, tapi enggak. Dia penuh keberanian datang kepada Yesus. Dia tahu bahwa kasihnya Yesus lebih besar daripada segala dosa-dosanya. Lebih besar daripada segala pelanggaran-pelanggarannya. Itu yang membuat dia berani datang dan melakukan perbuatan kasih. Saudara, kita melihat apa yang dia lakukan di sini. Sebentar, ini kita next dulu. Kesadaran akan pengampunan, ya. Perbuatan kasih. Saudara, kita lihat apa yang dia lakukan. Dia membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Saudara, saya pernah menangis ya, sejadi-jadinya, tapi belum pernah bisa membasahi kaki. Saya pernah menangis, saudara pernah menangis sampai membasahi satu kaki dan harus diseka dengan rambut. Saya rasa setiap kita belum ada yang pernah sampai sebegitunya. Mungkin kita bisa habisin tisu berlembar-lembar, tapi nggak mungkin. Tapi untuk sampai menangis seperti ini, ya, Alkitab berkata dia membasahi kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Saudara bayangkan dia melakukan satu ekspresi dari penyesalan yang begitu dalam akan apa yang sudah dia perbuat. Saudara, penyesalan ini tentu datang dari kesadaran. Dia sadar betul bahwa dia itu nggak mampu untuk menghadapi dosa-dosanya. Makanya dia datang dengan Tuhan, aku menyesal, aku sangat menyesali perbuatanku. Dan apa yang dia lakukan? Dia menyekanya dengan rambutnya. Untuk seorang wanita yang saya tahu, saudara, rambut itu adalah mahkota perempuan. Ya, saudara. Waktu dia menyeka dengan rambutnya, Alkitab perlu menulis ini untuk menunjukkan bahwa perempuan yang berdosa ini, dia datang dengan hati yang hancur dan dengan kerendahan hati, dia datang kepada Yesus dan memberikan mahkotanya, memberikan kemuliaannya. Dalam kitab Wahyu dikatakan begini, para tua-tua melemparkan para mahkota mereka di hadapan tahta anak domba Allah. Wanita ini datang kepada Yesus dan dia memberikan yang paling terhormat, mahkotanya kepada Yesus untuk menyeka air matanya yang ada di kaki Yesus. Dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi. Dalam cerita yang lain, di bagian yang lain, minyak yang dia tumpahkan di kaki Yesus itu adalah minyak yang mahal. Sehingga ada orang yang bilang, ada salah satu murid Yesus yang bilang gini, harusnya kan minyak itu nggak usah dipakai buat kayak gitu, harusnya bisa dijual buat dipakai untuk beramal segala macam. Tapi enggak, saudara lihat di sini, bahwa ucapan syukur yang dia berikan kepada Allah itu adalah satu ucapan syukur yang lahir dari kesadaran bahwa dia sudah menerima sesuatu yang lebih besar dari Tuhan dalam kehidupannya. Saudara,
minyak yang dia berikan kepada Tuhan itu adalah satu persembahan yang terbaik yang bisa dia berikan. Minyak yang dia berikan untuk membasahi kaki Yesus itu adalah persembahan yang terbaik yang bisa dia berikan. Dari sini kita lihat bahwa persembahan yang terbaik itu bukan soal jumlahnya, tapi soal motivasinya waktu dia memberi. Mungkin yang dia berikan kepada Yesus itu nggak cukup banyak dibanding dengan apa yang dia terima dari Tuhan. Tidak bisa dibandingkan kasih yang Yesus berikan buat dia dan harga minyak yang dia tumpahkan di kaki Yesus. Tapi dia mau memberi dengan motivasi yang benar. Seringkali waktu kita berdoa untuk persembahan kita bilang apa? Tuhan, kami akan memberi persembahan yang terbaik bagi Engkau. Saudara, yang terbaik itu punya pengertian begini, itulah yang paling pas, yang terbaik yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Tapi kan seringkali yang kita berikan sisa untuk Tuhan. Ada berapa banyak dari kita yang mempersiapkan persembahan dari rumah kita. Waktu kita mau datang ke gereja untuk beribadah, dari rumah kita bukan cuma siapkan baju, tapi kita udah siapkan, aku akan memberi untuk Tuhan. Aku akan mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Itu persembahan yang terbaik. Karena waktu kita memberi dengan rasa bangga, aku bisa memberkati pekerjaan Tuhan. Saudara ingat, Tuhan itu gak perlu uang, saudara. Tuhan itu pencipta alam semesta. Dia jual satu bintang yang paling indah pun tidak ada manusia yang mampu beli. Dia mau jual satu pulau yang paling murah sekalipun kalau ada harganya. Gak ada kita yang mampu untuk benar-benar memiliki pulau itu. Walaupun ada banyak, kita tahu di luar negeri, di daerah, di bagian benua yang lain ada orang mampu beli pulau. Tapi tetap alam semesta ini kepemilikannya ada di dalam Tuhan. Tuhan gak perlu uang, tapi pekerjaan Tuhan itu perlu untuk disupport dengan persembahan kita. Seringkali kita berdoa kepada Tuhan, bilang yang terbaik, kita salah memahami maksud dari yang terbaik. Yang terbaik itu bukan soal berapa jumlah. Satu kali Yesus ada di rumah ibadah, Yesus sengaja duduk di depan kotak persembahan. Kemudian ada orang kaya datang bawa persembahan. Mereka taruh persembahan yang banyak, tentu karena dia orang kaya. Dia taruh persembahan banyak-banyak di situ. Kemudian ada seorang janda datang. Perlu Alkitab tulis ini seorang janda. Untuk menegaskan buat kita bahwa perempuan ini tidak punya lagi orang yang bisa menanggung kehidupannya selain dirinya sendiri. Ya, dia seorang janda. Dia memberikan seluruh nafkahnya untuk persembahan. Kemudian Yesus tanya kepada murid-muridnya, menurut kamu yang mana yang paling banyak? Murid-muridnya bilang, yang janda tadi. Betul. Karena orang kaya memberi dari kelimpahannya. Tetapi perempuan yang tadi itu, dia memberi dari kekurangannya. Dan Yesus melihat bukan soal berapa yang diberikan, tapi soal motivasi hatinya. Saudara, kita memberi seringkali yang kita pikirkan begini. Ya, saya nggak takut untuk ngomong ini. Ini kebenaran firman Tuhan. Ada banyak kali kita mendengar narasi, kalau kamu beri sekian, Tuhan akan lipat gandakan. Itu nggak salah ada di dalam Alkitab. Tapi waktu kita memberi dengan motivasi seperti itu, kita sedang menghina Tuhan yang mampu mencukupkan jauh lebih besar dari apa yang kita perlukan. Kalau kita mau main seperti itu, jangan main dengan Tuhan. Mending kita bisnis atau kita investasi. Kalau kita mau memberi, mari beri dengan rasa bangga. Kita ini siapa sehingga Tuhan mau pakai kita untuk melalui harta kita, kerajaannya diperlebar di bumi. Waktu kita mau memberi, saudara, saya mau ajar untuk jemaat yang ada di sini. Mari persiapkan dari rumah. Kita memberi itu dengan sukacita, saudara. Setiap kali saya berdoa buat persembahan, saya selalu bilang ini. Kami memberi karena Tuhan terlebih dahulu memberi yang baik buat kami. Kita harus bangun mindset kita. Perempuan ini berani datang kepada Yesus karena dia tahu dia sudah menerima yang lebih besar dari apa yang bisa dia berikan kepada Tuhan. Kita gak mampu balas apa yang udah Tuhan berikan buat kita. Gak mampu kita, tidak mampu. Bagaimana caranya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan? Terlebih dahulu kasih hati kita. Waktu kita datang kepada Tuhan, waktu kita beribadah kepada Tuhan, mungkin kita gak tumpahkan minyak yang mahal di kaki Yesus. Mungkin kita gak bawa persembahan yang sangat besar untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kita membawa hati kita yang besar untuk mengasihi Tuhan melalui apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Saudara, ini saya perlu ajarkan buat jemaat yang ada di tempat ini bahwa ya kita punya banyak hal yang harus kita perbuat buat kerajaan Allah. Setiap kali minggu pertama dan minggu ketiga kita berdoa untuk persembahan persepuluhan.
waktu 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 berbicara tentang persembahan dan persepuluhan dari mimbar, jangan saudara berpikir bahwa gereja lagi kekurangan uang. Enggak. Saya perlu satu cerita buat saudara, supaya saudara tahu bahwa Tuhan itu memelihara pekerjaannya. Satu kali di tahun 2018, kalau saya tidak salah, atau 2019, kita ada camp gereja bersama dengan Rock yang ada di Singapura, di Johor waktu itu. Saudara, pada saat itu mendekati akhir bulan, karena camp itu diadakan di akhir bulan, menjelang minggu pertama di bulan berikutnya. Keuangan kita pada waktu itu kurang. Waktu itu kita bayar sewa kurang lebih 2.200 ya, kalau nggak salah ya. Ya, kita bayar 2.200 per bulan. Menjelang minggu terakhir, uang persembahan kita, uang kas gereja kita untuk bayar itu kurang, saudara. Dan di minggu yang terakhir itu, saya juga harus pergi ke Singapura, jadi saya hari Minggu nggak ada di sini. Saya harus pergi ke Singapura untuk melayani di sana. Saudara tahu, sebelum ibadah hari Sabtu saya telepon, ya bendaharanya masih sama, Pastor Novelty, saya telepon, gimana Nov, ini, wah masih kurang Kak, lumayan banyak ini kurang. Wah sudah, kita doa aja lah, gimana besok ya sudah, kalau memang belum cukup ya mau apa, ya menyerahkan kepada Tuhan. Sudah, saya pergi ke Singapura, habis ibadah, saya telepon, gimana? Gini. Saya telepon itu ingin tahu ekspektasi saya. Ya, menurut kebiasaan kita di tempat ini, pada waktu itu ya, bukan sekarang, pada waktu itu, minggu terakhir itu biasanya nggak sebanyak minggu pertama, biasanya jumlah persembahannya. Jadi saya telepon itu sebenarnya percaya nggak percaya, hanya pengen tahu aja kurangnya berapa lagi gitu. Tiba-tiba bendahara kita bilang, ada orang datang Kak, entah dari mana. Mungkin waktu itu baru pertama kali datang, dia kasih persembahan buat gereja, dan itu cukup untuk, bahkan lebih untuk kita pakai untuk pekerjaan Tuhan, bayar sewa gedung di tempat ini. Saudara, peristiwa seperti itu yang saya cerita ini buat saudara, bukan cuma satu kali terjadi di tempat ini. Sebelum pandemi itu terjadi, yang saya ingat itu ada 2 kali. Dan Tuhan bisa pakai banyak cara untuk memelihara pekerjaan Tuhan. Waktu saudara dengarkan ini, mungkin saudara berpikir, wah mungkin gereja lagi kurang uang. Enggak saudara, saya enggak akan pernah minta uang dari jemaat. Saya mau kasih tahu buat saudara bahwa Tuhan selalu memelihara pekerjaannya. Enggak peduli ada berapa orang, kalau itu kehendak Tuhan pasti tercukupi. Kalau kita dipakai Tuhan untuk ikut dalam memperlebar kerajaan di muka bumi, harusnya kita punya satu rasa bangga. Raja di atas segala raja mau libatkan kita untuk memperlebar kerajaannya. Itu luar biasa saudara. Makanya seperti yang perempuan, kenapa saya cerita ini? Karena untuk menggambarkan pada saudara, perempuan ini punya rasa bangga waktu dia datang. Sekalipun dia ini enggak layak, dia tahu. Sekalipun dia ini pelacur, dia tahu. Dia tahu dosanya itu besar, dan semua orang yang ada di situ tahu kalau dia ini seorang pelacur. Tapi dia enggak peduli dengan semua itu, karena dia tahu raja berkenan atas dia. Raja mengasihi dia, dan dia tahu bahwa apa yang dia persembahkan itu bukan untuk dapat yang lain. Dia udah terima, buat apa dia minta lagi? Dia udah terima yang besar, lebih besar dari yang mampu untuk dia berikan. Sehingga dia berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin saudara. Biar ini kita belajar dari apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Saudara, yang terbaik sekali lagi, yang terbaik bukan soal jumlah, tapi soal motivasi kita memberi kepada Tuhan. Waktu kita datang, saya lihat ada beberapa anak-anak muda di sini. Latih dari masih muda. Saudara, waktu saya masih SMA, memang mama saya ajar di gereja kami dulu, ya kakak saya dari kampung saudara ya. Mama saya ajar, berapapun kamu dapat harus mulai disisihkan. Waktu penghasilan kita masih kecil, mungkin buat kita nggak gampang, buat kita nggak susah. Waktu kita mungkin penghasilan kita berapa? 2.000 kita sisihkan, 200 mungkin. Tapi coba kalau penghasilanmu 20.000, penghasilanmu 50.000, mau keluarin 2.000 sama 5.000 untuk hilang gitu aja itu, kalau motivasi kita nggak dilatih dari yang kecil-kecil, nggak akan bisa. Makanya betul Alkitab bilang, kalau kamu setia pada perkara yang kecil, kamu setia pada perkara yang kecil, Tuhan mampukan kamu untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Itu firman Tuhan saudara. Ya, makanya biarlah kita belajar dari apa yang dilakukan oleh wanita ini. Yang ketiga saudara, yang terakhir, ayat yang ke-47 bilang begini, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat
kasih. Saudara, kalau yang pertama kesadaran akan kehidupan yang berdosa melahirkan kerinduan untuk dipulihkan. Kesadaran akan pengampunan melahirkan perbuatan kasih. Yang ketiga, yang terakhir kita belajar bahwa karena Allah pilih kita, maka hidup kita diubahkan. Saudara, perempuan ini datang kepada Yesus dengan iman. Itu yang membuat dia dibenarkan. Imannya waktu dia datang kepada Yesus yang membuat dia dibenarkan. Dia percaya bahwa sang raja itu, bahwa Tuhan itu lebih mengasihi dia daripada ingin membinasakan dia. Itu yang dia percayai, makanya dia mau datang. Kenapa Abraham, orang-orang yang ada di perjanjian lama, yang menjadi nabi-nabi buat Tuhan, yang menjadi nenek moyang dari orang Israel, kenapa mereka menerima keselamatan? Kenapa? Mereka belum mendengar, mereka belum mengenal Yesus. Mereka bahkan hidup jauh sekali, 2000 tahun kurang lebih sebelum kelahiran Yesus ke dalam dunia. Tapi kenapa mereka diselamatkan? Mereka diselamatkan karena mereka percaya pada janji Allah akan satu pribadi yang akan diberikan Allah, keturunan Abraham yang akan menjadi penebus buat manusia. Itulah Injil, saudara. Itulah Injil yang menyelamatkan. Jadi wanita ini melakukannya karena terlebih dahulu dia percaya kepada Injil Allah, dia percaya kepada kasih Allah, dan dia bisa percaya kepada kasih Allah sebenarnya karena sejak semula memang Tuhan menentukan supaya dia diselamatkan. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Coba kita baca sama-sama, mungkin bisa ditampilkan atau saudara bisa lihat di Alkitab saudara masing-masing. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-4 dikatakan seperti ini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara perhatikan kalimatnya di situ. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan, sebelum segala sesuatu ada, Tuhan telah memilih kita. Kalau dia pilih kita berarti dia kenal kita. Sekarang pertanyaannya begini, kita baru lahir mungkin 70, 80 tahun, mungkin kita baru lahir 20 tahun yang lalu, tapi kenapa Tuhan bilang sebelum dunia dijadikan dia sudah pilih kita? Saya pernah kasih ilustrasi yang seperti ini, saudara. Waktu saudara mau bangun rumah, ada kalau kontraktor mau bangun rumah, saudara punya tanah dan saudara mau bangun rumah. Yang pertama saudara lakukan, saudara cari orang yang bisa gambar. Untuk saudara jelaskan, saya mau rumah yang seperti ini, kamarnya ada 3, kamar mandinya ada 3, saya mau ada kamar pembantu, saya mau ada rumah itu ada dua lantai, nanti ada ruang keluarga, nanti ada ini, nanti ada itu. Saudara mulai kasih tahu, saya maunya bahannya ini, saya mau bahannya ini, saya mau bahannya ini. Dan kemudian arsitek itu akan mulai gambar, dia gambar, kalau sekarang dia bisa bikin 3D chartnya, ya, dia mulai bisa bikin, dan itu menjadi blueprint untuk membangun rumah yang kita inginkan. Dan ketika para tukang mau membangun, mereka harus memastikan rumah yang dibangun sesuai dengan yang ada di blueprintnya. Raja Daud berkata begini, Engkau yang membentuk aku dalam kandungan ibuku. Hari-hari yang akan aku lewati ada di dalam kitab-kitab-Mu. Saudara, sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah membuat blueprint kehidupan kita. Dan ketika kita lahir di dalam dunia, Dia memastikan bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita sesuai dengan rencananya. Dan Dia bilang begini, sebelum dunia dijadikan, Ia telah memilih kamu supaya kamu kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Perhatikan ini, saudara. Kalau hari ini kita bisa percaya kepada Yesus, kalau hari ini kita bisa beriman kepada Yesus, kalau hari ini kita bisa menjadi orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu semua terjadi karena memang sejak semula Tuhan tentukan kita untuk kita bisa mengalaminya. Karena Tuhan pilih kita, makanya kita mampu untuk mengasihinya. Karena Tuhan pilih kita, makanya kita mampu untuk percaya kepadanya. Saudara, Tuhan pilih kita bukan karena Dia tahu satu hari nanti kita akan percaya. Kalau Tuhan pilih kita karena Dia tahu satu hari nanti kita akan percaya, berarti yang terpuji bukan kasihnya Allah, yang terpuji perbuatan kita. Tapi karena Allah pilih kita, makanya kita menerima Dia. Karena Allah pilih wanita itu, makanya dia berani melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim untuk menunjukkan kepada Tuhan bahwa, untuk menunjukkan kepada orang yang ada di sekelilingnya bahwa kasih Tuhan lebih besar
daripada pelanggaran-pelanggarannya. Saudara, hari ini kita renungkan bahwa Rasul Paulus memberikan kita penjelasan bahwa kita sebenarnya nggak cuma dipilih untuk menjadi kudus. Makanya begini saudara, waktu kita belum terima Tuhan, mungkin dulu kita bukan Kristen. Waktu kita belum terima Tuhan, hidup kita kayaknya baik-baik aja. Kita mau kasarnya kayak apapun orang nggak peduli. Tuhan pun kayaknya sepertinya tidak berbuat apa-apa. Kita mau main tipu sana, tipu sini kayaknya aman-aman aja. Tapi setelah saudara terima Tuhan, saudara bikin kesalahan, saudara lakukan, bahkan saudara nggak bikin apa-apapun, sesuatu terjadi dalam hidupmu. Kenapa itu terjadi? Karena Tuhan sedang menguduskan kehidupan kita. Tuhan sedang membentuk kehidupan kita, emosi kita, cara kita berpikir, cara kita berbicara, cara kita melayani orang lain, cara kita memandang segala sesuatu mulai dirubah oleh Tuhan. Dia menguduskan kita dari hari ke hari. Dia menguduskan kita dari satu peristiwa kepada peristiwa. Dia membentuk kita semula menjadi serupa dengan Dia. Dia memulihkan keadaan kita. Dia mengubah kehidupan kita dari yang tidak berharga menjadi pribadi yang bernilai. Amin saudara, itu Tuhan. Dia pilih kita untuk kita dikuduskan, tapi enggak cuma di situ. Dia pilih kita, ayat yang berikutnya berkata begini, dan tak bercacat di hadapannya. Dan dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Saudara, kita bukan hanya dipilih untuk menjadi kudus, tapi kita dipilih untuk menjadi anak-anaknya. Saya tahu di sini banyak orang tua. Semua orang tua pasti mendidik anaknya supaya anaknya menjadi lebih baik, punya mental yang baik, punya attitude yang baik, punya moral yang baik. Tuhan pun sama dalam hidup kita. Waktu Dia pilih kita, kita mampu percaya Dia, kita mampu jadikan Dia Tuhan dan Raja, tapi enggak berhenti sampai di situ. Kasih-Nya bukan hanya menerima kegagalan kita, kasih-Nya bukan hanya menerima keadaan kita yang berdosa, tapi kasih-Nya mengubah kehidupan kita dari hari ke sehari. Makanya saya beberapa kali sampaikan ini, perlu untuk kita renungkan berapa lama kita ikut Tuhan. Perlu untuk kita renungkan berapa lama kita sudah melayani Tuhan. Perlu kita renungkan sudah berapa lama kita hidup di dalam gereja aktif beribadah. Dan renungkan ini, sejauh mana Tuhan ubahkan kehidupanmu. Apa yang terjadi dengan karaktermu, apa yang terjadi dengan caramu berbicara, apa yang terjadi dengan hobimu, apa yang terjadi dengan keluargamu, apa yang terjadi dengan bagaimana caramu menghadapi persoalan, bagaimana caramu menghadapi kesulitan-kesulitan dalam kehidupanmu. Karena semua itu akan menunjukkan bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupanmu. Karena Dia pilih kita supaya kita jadi kudus. Dia pilih kita supaya kita jadi anak-anaknya. Dan proses itu gak jadi dalam satu malam, saudara. Kita gak bisa, waktu kita percaya, mungkin ada yang percaya, oh waktu saya terima Tuhan sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupku tiba-tiba, suddenly, langsung berubah. Dari dulunya males, sekarang jadi rajin. Enggak, saudara, enggak. Dia akan bikin kita menghadapi banyak sekali godaan untuk bikin kita males. Supaya kita ini berani. Kita ini otot-otot rohani kita itu dibentuk oleh Tuhan. Sehingga kita enggak jadi anak-anak gampangan, firman Tuhan bilang. Kita jadi orang-orang yang kuat dan dewasa di dalam Dia. Saudara, lihat kasih yang mengubahkan itu. Kasih yang mengubahkan kehidupan kita. Kasih Allah yang mengubahkan kehidupan dari wanita yang berdosa yang datang kepada Yesus. Biarlah ini menjadi sesuatu yang kita renungkan. Seringkali kita terlalu gampang untuk terbuai dengan pemikiran-pemikiran yang disampaikan iblis. Setan selalu bicara di pikiran kita dan hati kita. Kamu gak mungkin berubah. Tuhan gak mungkin bisa ubahkan kamu. Kamu ini udah kelas berat ini hidupmu ini. Dosamu ini udah terlalu berat, Tuhan gak bisa ubahkan kamu. Udah, selesai udah, Tuhan udah gak mampu ubahkan kamu. Enggak, saudara, enggak. Saya merenungkan, saya coba renungkan begini, kalau seperti Paulus saja, yang punya license untuk membinasakan orang percaya, mampu untuk Tuhan jangkau. Apalagi saya dan saudara. Saya nonton acara solusi di YouTube. Saya nonton kesaksian-kesaksian orang-orang yang begitu hancur hidupnya. Hari ini mereka Tuhan pakai melayani Dia. Hari ini hidup mereka diubahkan. Saudara, mungkin kita bisa lihat itu sebagai satu perenungan buat kita bahwa tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kalau Dia bisa ubahkan hidup orang lain, Dia juga mampu mengubahkan kehidupan kita. Sekarang yang perlu kita sadari begini, bagaimana respon kita dari apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita.
Mungkin setan berhasil membuat kita banyak kali jatuh. Tapi ingat, kita gak akan pernah tergeletak karena tangan Tuhan pegang tangan kita. Nah hari ini saudara, kita perlu belajar bahwa kasihnya itu mengubah kehidupan kita. Dan jangan malas untuk merenungkan, udah sejauh mana aku berjalan dalam perubahan ini. Udah sejauh mana aku diubahkan kehidupanku. Jangan malas renungkan itu. Jangan hanya renungkan bagaimana supaya bisnisku berhasil. Ya itu juga penting. Tapi jauh lebih penting dari itu kita merenungkan bagaimana hidupku diubahkan oleh Tuhan. Karena kalau kita mengerti bagaimana Bapa mengasihi kita, Bapa gak mungkin percayakan sesuatu untuk menghancurkan kita. Kalau kita minta diberkati berlimpah-limpah, kita minta diberkati sangat kaya, makin hari makin kaya, kian hari menjadi kian kaya, tapi kita tidak minta untuk Tuhan membentuk kita orang menjadi pengelola yang baik, itu tidak akan pernah terjadi. Karena Dia tidak akan memberikan kepada kita yang lebih besar dari yang mampu untuk kita kelola. Anak saya masih usia 2 tahun, dia suka main mobil-mobilan. Kira-kira kalau dia minta mobil beneran saya kasih enggak? Ya enggak lah. Enggak mungkin. Dia suka naik kuda-kudaan. Di rumah itu mainan kuda-kudaan. Kira-kira kalau dia minta naik kuda beneran saya kasih enggak? Kalau sendiri ya saya enggak kasih, saya pasti temenin. Enggak mungkin. Itu Bapa yang kita sembah. Yang namanya Yesus, yang kita kenal dalam pribadi Yesus. Saudara, biarlah kita menyadari bahwa hidup kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Setiap kita, saya dan saudara, termasuk saya saudara, yang berdiri di depan ini, penuh dengan kelemahan, penuh dengan banyak hal yang masih harus diubahkan Tuhan. Tapi kita semua sedang berjalan menuju keserupaan dengan Dia. Seperti wanita itu, mari kita datang pada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh keberanian. Jangan lihat lagi hidupmu yang lama. Setan itu selalu membawa kita pada masa lalu yang jatuh-jatuh, yang hancur-hancur. Nah, sekarang lihat, Tuhan itu punya rencana yang besar bagi engkau. Tuhan itu mengasihi engkau. Tuhan itu mau memulihkan engkau. Kemarin saya sharing buat teman-teman yang melayani. Yang hilang dari kita hari-hari ini adalah apa? Ekspektasi. Coba bilang dulu ekspektasi. Ekspektasi kita waktu kita datang ibadah, kita kehilangan kerinduan untuk Tuhan lakukan sesuatu. Coba kalau saudara datang ibadah, mungkin saudara berdoa, Pastor Novelty boleh standby. Waktu kita datang berdoa, kita berdoa setiap hari di rumah, waktu kita beribadah kepada Tuhan secara pribadi dan di gereja. Saudara coba datang dengan satu kerinduan, Tuhan aku perlu Engkau hari ini. Tuhan aku rindukan Engkau hari ini. Tuhan aku mau Engkau lakukan sesuatu hari ini. Aku mau Engkau nyatakan sesuatu hari ini. Itu yang hilang dari kita. Sehingga ibadah itu hanya menjadi, atau doa pribadi kita hanya menjadi seperti kegiatan rutinitas biasa. Firman Tuhan berkata, kamu tidak menerima apa-apa karena kamu tidak berdoa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan satu kesadaran bahwa aku diterima oleh Tuhan. Kasih-Nya yang mengubahkan aku, bukan yang lain. Kasih-Nya yang besar menerima kehidupanku, bukan yang lain. Dan biar ini menjadi perenungan yang baik buat kita. Sebelum kita bersama-sama akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah Raja buat kami. Terima kasih. Terima kasih. Bapa